merindu tapi nggak bisa ketemu. Apalagi buat kalian yang LDR, long distance relationship. Kalau beda kota sih kita masih pikir gitu ya, masih memungkinkan lah gitu kan, ditempuh sehari perjalanan atau mungkin berapa perjalanan doang gitu ya. Tapi kalau misalkan keluar negeri, keluar benua, apalagi keluar negeri, keluar angkasa ya teman-teman ya. Nah ini dia nih, butuh waktu, butuh persiapan, butuh lagi biaya gitu kan. Ya kalau misalkan biaya ini nggak masalah buat kalian ya, waktu dan arrangement pasti akan jauh lebih repot. Tapi kalau misalkan biaya pun juga jadi masalah, nah ini kan kita mesti nabung dulu, nabung ya kan kayak gitu. Nah ayo kita baca yuk teman-teman ya, siapa sih yang merindukan kamu dan pingin banget ketemu sama kamu gitu kan. Takkan hilang rinduku padamu, cinta ya cinta. Right, general timeless reading teman-teman, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga jadi positif. Dan anytime kalian mau dengerin boleh, kapan aja, di mana aja ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga apalagi ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ya teman-teman ya menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku pastinya. Dan ya kita akan menuju sekarang ini ke teman-teman Sagittarius terlebih dahulu ya. Teman-teman Sagittarius, di cerita yang pertama buat kamu, kita lihat siapa sih yang merindukan kamu ya. Cerita apa di antara kalian berdua di cerita yang pertama? Cerita kalian berdua, hubungan yang penuh dengan ilusi ya, hubungan dimana salah satu dari kalian merasa pengorbanan ini sia-sia, penuh dengan janji-janji manis iya gitu, tapi apakah terrealisasi? Enggak juga gitu ya. Jadi hubungan yang penuh dengan ilusi, kayak baik-baik aja padahal kamu tahu dalamnya enggak baik-baik aja teman-teman ya, seperti ini. Nah sekarang kita lihat ciri-ciri orang ini nih seperti apa. Ciri-ciri orang ini kayak gimana ya. Egonya besar iya, nggak mau dengerin orang iya, merasa yang paling benar sendiri banget ya kayak gitu. Jadi benar-benar, dan ini orang yang nggak bisa kamu cuekin ya teman-teman ya. Artinya dia nggak bisa yang namanya dibanding-bandingin gitu, dia nggak mau ya. Memang sih manusia nggak ada yang mau dibanding-bandingin, tapi dia tuh cemburuan orangnya, bener-bener gak suka kalau misalkan kamu itu punya pusat perhatian yang lain gitu ya. Harus dia yang utama, harus dia yang harus diperhatikan ya, seperti ini. Maskulin iya, orangnya sebenarnya hangat juga iya, dan berani bisa jadi ya, berani orangnya. Tanggung jawab ya, karena memang dia kan maunya diakui ya, pembuktian gitu kan, pembuktian diri, jadi maunya diakui ya, pasti tanggung jawabnya karena mau diakui, seperti itu. Sosok yang usianya bisa jadi sama ataupun lebih tua ya, bisa jadi seperti ini. Kita lihat alasannya dia merindukan kamu apa. Kita coba lihat alasan dia merindukan kamu. Kepingin menjalin sesuatu hal yang jelas teman-teman, kepingin membuat satu keputusan di mana ingin memperjelas status dengan kamu, menjalani satu hubungan yang jelas sama kamu ya, seperti itu sih. Semoga baik ya teman-teman ya, semoga baik. Tapi sih ini ya lebih ke halal seperti itu sih ya, karena mungkin selama ini hubungan ini kayak nggak jelas gitu ya, penuh dengan ilusi, nggak jelas mau kemana arahnya, tujuannya juga seperti apa gitu. Nah dia ingin memperjelas hal ini, pingin move on, pingin menjalin satu ikatan yang benar-benar jelas sama kamu ya, seperti ini. Ini bersambut nggak? Kita coba lihat dari sisi pandangnya kamu ya teman-teman ya, ini bakalan bersambut nggak sih? Bersambut nggak? Bersambut sih teman-teman ya, seharusnya sih bersambut, ada komitmen di sana. Karena memang ya ini bisa jadi waktunya juga sering kali kalian menghabiskan waktu di luar dari hubungan kalian gitu kan, sehingga kalian nggak ada waktu bersama. Nah ini dia ya, jadi akhirnya ada komitmen iya teman-teman, tapi ya, memang awalnya seperti ini hubungan yang penuh dengan ilusi, janji-janji yang tidak terrealisasi. Nah dia mencoba untuk meyakinkan ke kamu bahwa ayo kita move on, ayo kita yang jelas
jelas, ayo kita begini dan begitu gitu kan ya. Ayo kita berkomitmen, dan ini pun juga bersambut gitu ya, kayak gayung bersambut gitu sama kamu. Ya di cerita yang pertama ya, cerita yang pertama. Amin. Semoga buat kalian yang menjalani hubungan-hubungan yang gak jelas akhirnya jadi diperjelas ya. Alright, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua kita bakalan lihat hubungan yang seperti apakah ini. Alright, hubungan yang secara koneksi sebenarnya bagus ya. Secara hubungan batin ini sebenarnya bagus banget. Tapi teman-teman ya, ini gak ada ujungnya gitu ya. Tanpa komitmen, tapi kalian punya koneksi yang kuat. Kebayang gak sih hubungan kayak gimana ini ya? Kalian sendiri yang tahu, yang sedang menjalani hubungan nomor 2 ini ya. Jadi kuat secara koneksi, kalian berdua saling kuat secara koneksi. Tapi itu dia, ini hubungan yang tanpa komitmen ya, gak ada ujungnya juga ya, seperti itu. Gampang terbawa mood juga gitu. Nah, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Orangnya kaku, iya ya, kaku banget. Terus habis gitu juga nggak suka bertele-tele gitu loh teman-teman. Jadi kalau A kalau B gitu. Jadi man in action, woman in action ya, seperti itu. Benar-benar seorang pemimpin yang baik ya, tegas, agresif, logis ya. Minusnya adalah ya dia tuh nggak mau kalah jadi orang, selalu pingin menang terus-terusan. Cerdik, licik ya, cerdiknya mengarah ke licik ya, penuh dengan intrik, akalnya banyak ya. Ini dia ya, pelindung yang baik sih tapi ya. Jadi kalau misalkan dia jadi pemimpin yang bisa melindungi ya, ibaratnya seperti itu. Oke, kita lihat alasan dia kangen sama kamu, rindu sama kamu apa sih teman-teman ya alasannya. Karena bolak-balik sama kamu ya, cerita bolak-balik sama kamu lagi, berasa kamu itu yang paling ngerti. Walaupun ya ini dia tadi ya, hubungan mungkin secara koneksi ya teman-teman ya, secara koneksi spiritual, secara koneksi ikatan batin kalian itu dekat gitu ya, terikat lah, merasa terikat ya. Jadi bolak-balik kalaupun kalian ibaratnya cerita sama orang lain ya, baliknya ke situ lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang kangen ya karena ya dia mungkin merasa bahwa kamu yang paling klik aja sama dia ya, seperti itu. Walaupun kalau dilihat di sini mungkin banyak hal yang membawa hal-hal yang kurang baik juga ya, seperti itu. Tapi ikatan batinnya kalian ini sih kuat ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat ini bersambut gak sih teman-teman ya. Bersambut apa enggak? Ada sukses di sini. Sebenarnya bersambut gitu kan ya, bersambut, cuman memang ada hal-hal lain yang membuat kamu itu jadi ada prioritas yang lain ya, dari kamu ya, selain dengan ibaratnya sama dia gitu, ada prioritas yang lainnya lagi. Kalau dibilang kamunya kangen juga kangen, tapi ada prioritas yang lain yang menurut kamu itu jauh lebih penting, seperti itu. Oke, ini cerita yang kedua teman-teman. Cerita yang kedua buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Cerita kamu yang ketiga seperti apa sih hubungan kamu? Hubungan yang satunya lagi ke sini gitu kan ya, satunya lagi ke sono gitu. Terikat iya gitu kan. Kalau misalkan bersama justru kayak merasa nggak bebas gitu, kayak merasa diikat, kayak merasa nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Karena memang secara prinsip kalian itu berbeda ya. Satunya lagi maunya A gitu kan, satunya lagi ya melang-lang buahnya ke B gitu. Jadi nggak pernah satu visi ya, merasa terikat tapi bersama gitu. Kebayang nggak ya? Nah, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa ya. Ciri-cirinya dia kayak gimana sih teman-teman. Ini orang yang suka banyak teman-teman, yang suka banyak ya, karena dia orang yang cukup menarik ya. Menarik secara apa? Menarik secara diri gitu kan ya, menarik secara diri, secara fisik juga menarik gitu. Nah, gampang banget ya namanya membuat sosok di sebelahnya dia itu merasa dicintai, merasa disayangi ya, tahu banget membuat seseorang itu merasa berhasrat. Ini orang yang nggak bisa ditinggal ya teman-teman ya, jadi nggak bisa LDRan karena dia itu bisa jadi love language-nya dia physical touch ya, ataupun quality time gitu kan. Jadi nggak bisa ditinggal kalau orang kayak begini ya. Kalau deket sama orang ya, kalian lagi LDR atau dia lagi dideketin kayak gitu, dan yang ngedeketin ini bisa memberikan dia ibaratnya memenuhi love language-nya dia, biar pasti hilang deh gitu ya. Finansial oke, karena dia berasal dari keluarga yang bisa support dia, oke juga ya.
ganteng, cantik ya, ini relatif, tapi dia cukup menarik ya, penampilannya cukup menarik, pinter banget yang namanya. Jadi kayak orang lihat dia gitu kan pertama kali itu kayak wow gitu. Menarik ya gitu loh ya, seperti itu. Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kayak ambience-nya dia tuh wow banget ya, berdamage ya, berdamage kayak gitu. Nah sekarang kita lihat ya alasannya dia rindu sama kamu apa sih teman-teman ya. Alasannya dia rindu ke walah ya, ada transformation ya. Secara ini hubungan-hubungan yang berbahaya ya, bisa jadi adalah secara seksualitas ya, seks appeal-nya kamu itu tinggi gitu. Jadi ya kalau misalnya dibilang berhasrat sama kamu ya kena banget love language-nya ya, seperti itu. Bersambut gak sih teman-teman ya, bersambut gak sih keinginannya dia ini gitu ya, bersambut sih sama kamu, kamunya juga suka gitu kan. Dan sesaat teman-teman ya, pantesan ini hubungan yang freedom banget, yang bebas ya, satunya ke kanan satunya ke kiri tapi terikat ya, seperti ini. Karena memang ini hubungan-hubungan yang berbahaya, kamunya sendiri juga gak yang bersambut, waduh ya kayak begini nih, kayak horor. Alright, menahan rindu ya, menahan rindu ya. Kalau if you are talking about miss ya, kangen-kangen kangen. Sebaiknya ya kangen itu kalau didasari dengan ketulusan ya, kebaikan ya, pasti kangennya juga bakalan jadi hal yang baik gitu, jadi motivasi gitu. Tapi kalau misalkan kita kangennya emosi sesaat ya, apalagi kalau misalkan hanya untuk hal-hal yang bersifat fisik aja ya, ini dia kurang bijaksana teman-teman ya. Yuk belajar yuk, kendalikan diri, kendalikan emosi pikiran kita ya, bertindak lebih bijaksana lagi. Oke? Tetap semangat barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story. Teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.